Stabant audem iuxa crucem Iesu, Mater eius, et soror matris eius, Maria Cleope, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit matri, Molie, ecce filius tuus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa bertanya, kisah sengsara Tuhan Yesus itu untuk apa? Kalau orang itu mata duitan, Yudas Iskariot, maka kisah sengsara Tuhan Yesus itu untuk diduitkan. Dan kalau kita merenungkan Yudas Iskariot, ternyata duit hasil menjual Yesus itu tidak membuat dirinya tenang. Dan tidak tenangnya itu begitu mendalam sehingga dia kemudian bunuh diri. Maka jangan sekali-kali menjual Yesus, mendingan menjual bebek goreng. Lalu kalau kita berdiri sebagai Yesus, kalau Yesus mau berkisah sengsara dengan rela, meskipun dia nggak punya kejahatan, itu maksudnya untuk apa? Jawabnya sederhana. Untuk membantu supaya kelakuan umat manusia termasuk kita menjadi baik. Itu tujuannya. Maka kita sebenarnya bersyukur. Kalau saja kita itu rendah hati, maka sangat sederhana. Jawabnya sangat sederhana. Yesus berkisah sengsara untuk apa? Itulah yang mau kita hidupi. Bukan untuk diduitkan, bukan untuk sekedar menambah kesibukan atau mengisi waktu, tetapi untuk memperbaiki kelakuan. Kita bisa merenung, mengapa kok kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus bersama gereja direnungkan selama 1 pekan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kisah sengsara Tuhan Yesus direnungkan selama 1 pekan. Tidak lain adalah karena ini sungguh penting. Ini sungguh perlu diberi perhatian yang tinggi. Orang harus berusaha betul supaya kisah sengsara Tuhan Yesus menyentuh hati. Sebab hanya dari hati yang tersentuh, maka kemudian kisah sengsara Tuhan Yesus itu nggak akan sia-sia. Itu akan berbuah. Dan sekali lagi kita mau mengikuti apa yang diharapkan oleh Yesus dengan berkisah sengsara. Buahnya apa? Kita mau mengikuti Yesus. Buahnya adalah kelakuan menjadi makin baik. Maka kalau kita mengevaluasi, itu juga sederhana. Apakah kisah sengsara Tuhan Yesus itu berhasil atau tidak? Ukurannya sederhana, yaitu kelakuan. Kalau kelakuan itu makin baik, berarti kisah sengsara Tuhan Yesus itu berbuah. Tetapi kalau kelakuan tidak berubah, berarti kisah sengsara Tuhan Yesus itu sia-sia. Kita akan masuki Paskah. Paskah itu Yesus bangkit. Yesus hidup baru. Yang gelap dikalahkan oleh yang terang. Seperti inilah sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan Yesus melalui kisah sengsara. Supaya ada hidup baru. Supaya kelakuan menjadi makin baik. Kalau kita punya niat, itu bukan hal yang muluk.
Semua pasti bisa melakukan Paskah. Semua pasti bisa meningkatkan supaya kelakuan kalau kurang baik menjadi baik, kalau sudah baik menjadi makin baik. Inilah yang disebut, kalau istilah Bapak Suci itu peziarahan. Kita ada di tahun jubileum yang temanya adalah peziarah pengharapan. Kita ini berziarah. Seorang disebut berziarah kalau dia bergerak maju. Maju. Bukan jalan di tempat, bukan berjalan mundur, tapi berjalan maju. Maju berarti kelakuan. Kalau kurang baik menjadi baik, kalau sudah baik menjadi makin baik. Itulah kisah sengsara Tuhan Yesus. Sungguh bagus kalau nanti setelah kita pulang, ya sambil tidur, sambil cari ngantuk, kita merenungkan secara rinci, secara detail, tahap demi tahap kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita merenungkannya secara detail, tahap demi tahap, kita akan merasakan betapa sangat besar cinta Yesus kepada kita. Tadi di dalam Pasio, ketika Yesus diadili itu mendapatkan kesempatan yang banyak. Yesus tidak salah, Yesus tidak jahat, tetapi dia diadili. Ini tidak adil. Lalu yang kedua, Yesus diadili tanpa pembela. Ini tidak adil. Karena pengadilan yang benar adalah harus disertai pembela. Tapi Yesus tanpa pembela. Jadi tidak adilnya itu berlipat. Dan Yesus betul-betul sendiri. Sendiri. Orang-orang yang katanya murid Yesus, nggak ada. Semua lari. Semua mencari aman masing-masing. Yesus sendiri. Tanpa pembela, tanpa para murid. Ini awalnya seperti ini. Lalu lanjutannya adalah mati disalib. Mudah-mudahan waktu yang tersisa nanti di rumah sungguh kita gunakan juga untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus, dan kita mohon kemurahan Tuhan supaya hati kita disentuh. Hanya hati yang disentuh, maka perbaikan atau peningkatan yang baik soal kelakuan itu bisa kita lakukan. Tuhan memberkati. Jesus dixit consolata.